البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai perkara-perkara yang dijadikan faktor seseorang itu diampuni karena sebab perkara-perkara tersebut. Wa illa, hukum asalnya, apabila seorang melakukan suatu kesalahan, suatu perkara yang haram, itu dia dihukum dan mendapatkan dosa. Tapi karena ada beberapa perkara yang akan kita baca nanti, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, antum sudah nambah belum? Ya, bismillah. Salatu wa salamu ala rasulil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal faqari ilam hujita anna afdal dengan menuju syafa'an kawajaran wa qulubi wa yusilu anda ilal mahlubi fahris ala fahimil qawaid jami'atul masail syawaid tartaqi fil ilmi khairum muttaqaw wa taqtafi sunnal ladin fanfiqaw wa hadhihi qawaid nadamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha jazahumul maula 'azima ilaihi wal afwa ma'rifanihi wal birri wa niyat nasyatu bisairil amali biha salahu wal fasadu bil amali ambil mabni 'ala al-ma'qati mabni 'ala al-masalihi fi jalbiha wa taqibil qawaid fa in tazaman adadul masalihi muqaddamul a'la min al-masalihi. Fadal. Jazariyah ya? Al-Hadithi maratibal faqari Islam kita an-nafura minan Indonesia syakam kawajal wa yusibul haqqo yudhul quluba wa yukshiful haqqo ilal madhubi. Ulangi. Wa yukshiful haqqo lidil qulubi fahris ala fahmika wa yusil abda belum? Dilanjutkan lagi ya. Na'am, barakallahu fikum. Antum ya, awali dari wal aslu fi adatinal ibahah sampai akhir yang kita bahas kemarin. Ayo bismillah. Awa. Wahkum. Awa. Ayo terus. Ayo, yang lancarkan. Ayo, bismillah.
Sa'il umuri kal maqasidi wahkum bi hadzal amri bil jawa'im. Awa, betul. Awa. 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 Ayo ulang lagi bismillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang pembahasan yang baru, perhatikan baik-baik. Naam, perhatikan baik-baik ya. Qala al-mu'allifu asbahullah al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu. Pembahasan mengenai kekeliruan, kemudian keterpaksaan dan lupa. Tiga sebab inilah yang seseorang tidak dihukum, tidak diberi dosa, tidak pula na'am barakallahu fikum dimintai untuk tanggung jawab. Tiga perkara ini na'am barakallahu fikum perlu diperhatikan baik-baik, yaitu al-khata'u kekeliruan, wal ikrah paksaan, wan nisyan lupa. Nah, orang kalau melakukan suatu perkara yang haram karena keliru, dia enggak berdosa. Atau karena dipaksa, dia enggak berdosa. Atau karena apa? Lupa, dia juga tidak berdosa. Paham ya? Jadi tiga perkara ini, nah barakallahu fikum, tiga perkara ini perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat kalamnya Imam Sa'di rahmatullahi alaih, wal khata' bukan wal khata'u ya bacanya. Walaupun antum baca wal khata'u bisa, cuman biar tepat. Biar nanti lantunannya tepat. Perhatikan ya. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al islafi yathbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wazzalal. Coba kalau antum baca wal khata'u, berat nanti. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu agak berat. Tapi wal khata' gitu ya. Wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al islafi yathbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wazzalal. Artinya, dan kekeliruan serta keterpaksaan dan lupa asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Ar-Rahman telah apa? Telah menggugurkan dosa-dosa pada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Maksudnya enggak dihukum. Karena apa? Karena keliru, karena dipaksa, karena lupa. Lakin akan tapi ma'al itlaf, tapi kalau kekeliruan, keterpaksaan atau karena lupa tadi itu sampai menghancurkan, merusakkan barang orang lain, yasbutul badal. Harus gantikan dia. Contohnya, antum enggak sengaja mecahkan kaca tetangga, piar itu. Wah, nang enggak sengaja, Pak, enggak sengaja, Pak. Ganti. Sengaja enggak sengaja ganti. Paham ya? Karena itu nanti masuk dalam doman. Contohnya antum mau masukkan kambing ke kandangnya. Lah kambingnya melari dodos apa? Nabrak kaca tetangga. Nabrak kaca tetangga pecah. Antum sengaja enggak biar kambingnya nabrak kaca tadi? Enggak sengaja. Tapi ganti. Paham ya? Ganti. Antum enggak berdosa sudah, enggak berdosa. Cuman masalah ganti, tanggung jawab ganti. Paham belum? Itu maksudnya yang kedua ini. Lakin ma'al islaf. Islaf itu maksudnya adalah merusak, ifsad maksudnya. Akan tapi bersamaan perusakan terjadi, yasbutul badal, ditetapkan ada penggantinya. Paham belum? Ingat-ingat nih ya. Nah, contohnya yang anda sebutkan tadi itu tujuannya apa? Wa yantafi ta'simu anhu wazzalal. Terhilangkan dari dia dosa dan ketergelinciran tadi itu hilang.
Paham itu maksudnya? Kekeliruannya itu sudah hilang. Maksudnya dimaafkan, dia enggak berdosa dia. Cuman antara dia dengan yang orang yang dirusak barangnya tadi tetap ada unsur tanggung jawab. Paham belum ini? Ini penting sekali, perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru ya. 6. Katanya kalau orang keliru dipaksa kemudian lupa itu katanya diampuni. Yang ampuni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antara antum dengan orang lain ya harus tanggung jawab. Paham belum? Dosanya memang enggak dapat dosa dia karena enggak sengaja. Karena keliru, ya enggak? Kemudian karena terpaksa dan karena lupa tadi itu. Adapun dia dengan siapa? Dengan pihak yang ada keterkaitan tadi harus bertanggung jawab. Mau soal ini? Pahami baik-baik ini ya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum lagi ngedong anak kecil belum tahu apa-apa. Ternyata apa? Ternyata anak tersebut main-main akhirnya mecahkan kaca tetangga tadi itu, mecahkan kaca tetangga. Kita enggak sengaja ingin mecahkan. Kita enggak berdosa di situ, cuma tanggung jawab. Ganti kaca tetangga tadi. Paham soalnya ya? Ewa. Kita lihat penjelasannya. Ini dihafal ini ya, ini mudah sekali. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu, lakin ma'al islafi yathbutul badal wa yantafi ta'simu anhu waz-zalal. Wa hadha min kamali judihi wa karamihi ta'ala. Qala Imam Sa'di rahmatullahi alaihi wa hadha min kamali judihi wa karamihi ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi. Ini merupakan bentuk kesempurnaan kedermawanan Allah taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya Allah taala kepada hamba-hambanya. Buktinya apa? Diampuni kalau dia hanya keliru, terpaksa atau lupa. Paham belum? Enggak dihitung dosa dia. Paham soal ini ya? Naam. Annahu lamma kallafa ibadahu bi awamir yaf'alunaha, yaitu bahwasanya Allah taala tatkala membebankan hamba-hambanya untuk mengerjakan perintah-perintahnya yang mereka harus mengerjakannya, wa nawahiya, dan Allah bebankan larangan-larangan yastanibunaha yang mereka menjauhinya, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'mur aw irtikabun lil mahdhur nisyanan aw khata'an aw ikrahan annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum. Masyaallah. Bahwasanya tatkala Allah taala membebankan hamba-hambanya untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan barakallahu fiikum membebankan dengan larangan untuk mereka meninggalkannya, apabila muncul, ini ya perhatikan ya, apabila muncul perbuatan dari mereka berupa apa? Ikhlalun bil ma'mur, kerenggangan di dalam mengerjakan perintah-perintah, dia enggak mengerjakan. Awirtikabun lil mahdhur, atau dia justru melakukan perkara yang haram, tapi sebabnya apa? Nisyanan, karena lupa, au khata'an, karena keliru, au ikrahan, karena dipaksa, annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan mengampuni mereka. Ya enggak? Ini termasuk bentuk apa? Termasuk bentuk barakallahu fikum hafizakumullah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Liqaunihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi." Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa sahahahu Al-Albani fi Irwa. Artinya apa barakallahu fikum? Artinya hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda apa? Ufiya li ummati, umatku itu diampuni. Diampuni masalah apa? Karena kekeliruan, nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan perkara-perkara yang mereka dipaksakan. Paham belum? Antum ketika mengatakan Allah taala enggak ada, itu ucapan kekufuran atau tidak? Ucapan kekufuran. Seharusnya dia terjatuh dalam kekufuran, kafir dia. Cuman karena mengucapkannya itu kenapa? Karena keliru atau karena lupa atau karena dipaksa, dia diampuni. Paham insyaallah? Ewana barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru ya. Nah, ini ketika tidak merusakkan barang orang lain. Antum jangan sampai salah paham nanti. Nah, barakallahu fikum, antara dia dan Allah taala sudah clear. Diampuni sudah. Tapi antara dia dengan orang lain, dengan hak sesama Bani Adam, tunaikan kalau seandainya dia merusakkan. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ayo. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, hadhihi thalathu asya' tusqat 'anil mukallaf al-itsm wad-dhaman idza kana hinul fi'li muttasifan biha. Perhatikan Bapak ini.
Kata beliau, ini adalah 3 perkara yang mana seorang hamba yang terbebani syariat ini, na barakallahu fikum, melakukan perbuatan tersebut tersifati dengannya, maka apa? Akan digugurkan dosanya dan akan digugurkan tanggung jawabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini tanpa kita melihat yang pantun yang kedua nanti. Karena pantun yang kedua nanti masalah apa? Tanggung jawab akan disebutkan juga nanti. Paham itu maksudnya ya? Secara globalnya untuk Allah Subhanahu wa taala udah diampuni dia, dimaafkan, enggak berdosa dia. Nah, kita lihat. Tapi kalau misalkan orang tadi mengatakan yaudah enggak masalah, biar nanti enggak perlu ganti misalkan, itu berarti keridhaan dari dia. Kalau dia minta ganti, tetap kita wajib ganti karena kita merusakkan intinya ya. Cuman kita enggak berdosa karena enggak sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa tadi. Mohon insyaallah ya. Naam. Kita lihat sini. Yang pertama, sifat tersebut apa? Jahlun bil hal wa jahlun bil hukm. Naam. Tersifati dengan sifat-sifat ini. Sifat pertama jahlun bil hal. Sifat kedua jahlun bil hukm. Yaitu bodoh mengenai keadaan tersebut. Dia enggak tahu keadaannya. Tapi dia justru apa? Melakukan suatu kesalahan. Yang kedua jahlun bil hukm. Dia bodoh mengenai hukumnya. Hukumnya enggak tahu kalau itu haram itu loh. Dia kerjakan. Paham ya? Ini berarti masuk dalam kategori apa? Al-jahl. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat wa kilahuma dakhilun fi qaulin nadim bil jahl. Tapi kan enggak disebutkan dalam matan ini ya. Kita dulu. Nah, barakallahu fiikum. Ini kayaknya ada yang kurang kelihatannya. Atau mungkin digabungkan itu ya. Wa illa al-jahl ma'ruf ya, termasuk apa? Termasuk mawani', ya kan, penghalang-penghalang, dan juga termasuk apa yang dapat udzur. Tapi kita baca aja. Kita lihat di sini. Ini masuk dalam apa ucapan nadim, na'am barakallahu fikum bil jahl. Ya karena kebodohan tadi mungkin apa? Terjadi kekeliruan atau mungkin na'am barakallahu fikum dia terlupakan atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Yang jelas na'am 2 perkara ini kata beliau sini, jahlun bil hal wa jahlun bil hukm, itu bodoh mengenai keadaan tersebut dan bodoh mengenai hukumnya. Kata beliau kilahuma dakhilun fi qaulin nadim bil jahl. Fal jahlu bil hukm, maka bodoh terhadap suatu hukum, alla ya'lama hukma syara' fi hadzal syai'. Perhatikan baik-baik. Bodoh yang dapat udzur ini enggak semua kebodohan. Orang bodoh dia dapat udzur itu enggak semua orang yang bodoh. Orang bodoh yang dia merasa bodoh dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, itu dapat udzur. Tapi kalau orang bodoh enggak merasa bodoh dan tetap ingin terus-menerus bodoh, itu nanti tidak dapat udzur lagi. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama al-udzru bil jahli. Dia dapat udzur karena kebodohan. Kebodohan yang mana? Kebodohan yang mendorong dia untuk menghilangkan kebodohan tersebut dan merasa dia bodoh. Paham ya? Sehingga apa? Ada motivasi untuk menghilangkan kebodohan itu loh. Itu kebodohan yang dapat udzur. Tapi kalau kebodohan yang sifatnya nah barakallahu fikum dia tetap bangkang posisinya, biar bodoh aja lah, biarin aja, anak enggak mau mencari ilmu misalkan. Itu berarti apa? Nah bodoh yang bangkang seperti ini enggak dapat udzur. Paham belum? Jadi antum jangan sampai keliru ya dalam memahami seperti ini. Katanya semua yang namanya kebodohan dapat udzur. Kita katakan tidak. Kebodohan yang mana? Kebodohan yang dia itu menyadari bahwasanya dia bodoh dan berusaha untuk menghilangkan kebodohan. Paham belum ini? Dengan cara mencari ilmu, paham ya? Dengan cara menimba ilmu sehingga apa? Kebodohan tersebut bisa dikatakan udzur. Seperti kita. Dulu ketika kita tidak tahu, ya, mungkin kita memakai celana isbal sampai di bawah mata kaki misalkan, ya enggak? Kemudian mungkin sebagian orang itu apa? Nyanyi lagu dangdut misalkan. Sebelum tahu tapi ya, itu kita diampuni atau tidak? Diampuni karena kita bodoh. Dan setelah itu kita alhamdulillah belajar. Enggak terus di atas kebodohan. Yang dulu sudah diampuni. Paham ya? Karena apa? Karena kita tahu bodoh, belajar dan tahu hukumnya, akhirnya kita tinggalkan. Paham ya? Akhirnya kita hingga saat ini pun apa? Celana pun cingkrang misalkan. Di atas mata kaki kan ada dalilnya. Musik pun haram karena ada dalilnya. Itu berarti kebodohan yang bagaimana? Kebodohan yang dapat udzur. Paham maksudnya ya? Karena kita kan enggak terus-menerus di atas kebodohan. Nah, barakallahu fikum. Yang tidak dapat udzur sama sekali orang yang bodoh tapi bangkang tadi itu. Enggak merasa bodoh, enggak mau berusaha menghilangkan apa? Kebodohannya. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik situ ya.
Fal jahlu bil hukm wal jahlu bil hal, bodoh terhadap suatu keadaan, alla ya'lama anna hadzal syai' huwal muharram, yaitu dengan catatan dia tidak mengetahui bahwa sesuatu ini adalah haram. Ya. Nah, kalau tadi dia tidak mengetahui kalau apa? Kalau hukum syariat ini menghukumi itu haram. Paham ya? Nah, kalau globalnya keadaannya dia enggak tahu bahwa sesuatu ini haram. Kalau tadi kan hukumnya, dia enggak mengetahui bahwa hukum syariat ini adalah haram. Nah, au an la ya'lama anna hadzal zaman huwa zamanut tahrim, atau dia enggak mengetahui bahwasanya waktu ini adalah waktu diharamkan. Au anna hadzal makana makanut tahrim, atau dia enggak tahu bahwasanya tempat ini adalah tempat yang diharamkan. Seperti contohnya apa sih? Seperti barakallahu fikum salat di atas kuburan. Haram enggak? Haram. Salat menghadap kuburan haram enggak? Haram. Tapi ternyata dia suatu ketika salat di barakallahu fikum posisinya apa? Mati lampu. Nah, dia lagi posisi mungkin lagi perjalanan gitu ya, mungkin di tengah hutan atau di mana, dia salat. Ternyata apa? Di depannya itu kuburan. Nah, kalau dia enggak tahu kalau itu ada kuburan, salatnya sah saja. Karena dia apa? Enggak tahu. Al-jahlu bil makan, ya enggak tahu keadaan, enggak tahu tempatnya tadi, enggak tahu dia tempatnya. Nah, atau contohnya antum posisinya mendung, ya mendung kemudian mau buka puasa. Ini kan zaman berkaitan masa waktu ini kan kelihatannya udah buka nih. Mendung ini ya, akhirnya antum buka. Ternyata apa? Ternyata posisinya apa? Setelah antum sudah minum atau makan kurma misalkan, ternyata apa? Hilang mendungnya, mataharinya masih muncul. Puasanya bagaimana, batal atau sah? Puasanya tetap sah. Lanjutkan. Paham ya? Lanjutkan sampai benar-benar terbenam. Kenapa? Karena dia bodoh, enggak tahu tentang barakallahu fikum waktunya tadi itu. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, misal dari contohnya hal tersebut. Nah, walaupun ini kita nanti akan menyebutkan yang rajih, cuman kita sebutkan dulu apa yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hijamah, yaitu berbekam. Pendapat yang rajih berbekam hatta di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum, kalau dia merasa dirinya kuat dan mampu, itu yang dikuatkan Imam Syaukani rahmatullah alaih, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan dia tidak merasa mampu posisinya, kalau seandainya dia bekam kok malah lemas badannya, kemudian justru mengurangi ibadahnya, bahkan menghantarkan kepada perkara yang dia harus berbuka, bisa haram hukumnya. Paham ya? Nah, bahkan bisa makruh. Itu rincian disebutkan Syekh Muhammad bin Hizam. Nah, barakallahu fikum hafizallahu taala. Nah, barakallahu fikum dalam kitab beliau Ittihaful Anam itu. Paham ya? Nah, itu bagus sekali mengenai permasalahan-permasalahan Ramadan atau puasa Ramadan. Intinya apa barakallahu fikum? Intinya kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Contohnya, idza tajama as-sha'imu wa huwa la ya'lam anna hijamata haramun, ya kan? Apabila ada orang puasa kok dia itu berbekam, dalam keadaan dia enggak mengetahui kalau bekam itu haram, fa shaumuhu shahihun. Puasanya sah-sah saja, sahih. Wa hadza jahlun bil hukm. Ini berarti apa? Bodoh terhadap suatu hukum. Paham belum? Dia enggak tahu hukumnya, kalau hukumnya haram, akhirnya dia berbekam, puasanya sah. Paham ya? Nah, nanti pendapat yang rajih bagaimana, tahu hukumnya atau enggak tahu hukumnya. Nah, pendapat yang rajih nanti kalau dia badannya kuat, posisi dia enggak sampai menghantarkan kepada berbuka, itu perkaranya boleh, enggak masalah. Paham ya? Perkaranya boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena para ulama mereka berdalilkan bahwasanya yang namanya hijamah itu mengeluarkan, bukan memasukkan. Paham ya? Berbeda kalau antum memasukkan air melalui apa? Nah, barakallahu jalur utama atau jalur yang sudah ma'ruf, yaitu melalui mulut misalkan. Masukkan air, minum, itu lain lagi. Kalau hijamah mengeluarkan darah. Paham ya? Itu dengan catatan apa? Tidak lemas, tidak membuat dia berbuka, paham ya? Tidak mengkhawatirkan dirinya binasa. Itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata tidak terpenuhi syarat itu, kembali hukum asal, jangan. Paham itu maksudnya ya insyaallah ya? Ayo na'am, kita lihat di sini. Wa idza tajama ba'da tulu'il fajri yadhunnu anna al-fajra lam yatlu' fa shaumuhu sahih. Apabila dia berbekam setelah terbitnya fajar, dia menyangka bahwasanya fajar belum terbit, maka puasanya sah. Wa hadza jahlun bil hal. Ini berarti dia bodoh terhadap apa? Keadaan. Keadaannya dia enggak tahu keadaannya. Nah, keadaannya dia tidak tahu. Kita lihat di sini. Li'annahu lam ya'lam anna hadha huwa az-zaman alladhi hurrimat fihi al-hijamah. Karena dia enggak tahu
bahwasanya waktu ini adalah waktu yang diharamkan untuk berbekam. Paham maksudnya nih insyaallah ya? Jadi al-jahl di sini artinya ya, al-jahlu di sini, nah barakallahu fikum, yang dikasih udzur adalah al-jahlu yang dia tidak terus-menerus di atas kebodohan. Berupaya untuk apa? Orang tersebut menghilangkan kebodohan dengan cara mencari ilmu atau yang lainnya. Mahum insyaallah? Mahum? Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa idza shalla tsumma tabayyana annahu shalla fi maqbaratin fatasihhu shalatuhu. Apabila orang itu salat, kemudian setelah salat nampak ternyata dia salat, nah barakallahu fikum, di kuburan. Salatnya sah atau tidak? Salatnya sah karena dia enggak tahu awal mulanya. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ini dia karena bodoh. Nah, karena bodohnya dia salatnya sah. Nah barakallahu fikum. Wa hadza jahlun bil hal bi'tibaril makan. Ini dia bodoh terhadap keadaan ditinjau dari tempatnya. Idza akala ta'aman wa huwa sha'imun yadhunnu annahu mimma ahalahu Allahu lis-sha'im. Apabila dia makan suatu makanan, perhatikan, dalam keadaan dia puasa dan dia mengira bahwasanya nah barakallahu fikum, makan tersebut merupakan perkara yang Allah Taala halalkan bagi orang yang berpuasa. Fa innahu shauma na'am. Fa inna saumahu yasih. Maka sesungguhnya apa? Fa innahu saumuhu Fa innahu saumuhu yasih. Maka sesungguhnya dia puasanya tadi itu dianggap benar. Wa hadza jahlun bil hal, ini berarti bodoh terhadap keadaan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia mengira bahwasanya itu Allah Taala halalkan itu loh. Boleh makan tersebut, paham ya? Ternyata apa? Ternyata diharamkan. Nah, maka puasanya sahih atau puasanya sah karena dia bodoh. Li'annahu ya'lam anna al-akl at-ta'am haramun. Dikarenakan dia tahu bahwasanya makan suatu makanan haram, lakin lam ya'lam anna hadha at-ta'am al-mu'ayyan huwal haram. Tapi dia enggak tahu. Enggak tahu bahwasanya makanan tertentu atau makan tentukan inilah yang haram. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Apakah ada makanan yang sifatnya enggak tertentu? Kita katakan pendapat yang rajih, semua makanan yang ma'ruf yang namanya makanan ya, makanan, minuman itu kalau sudah dikonsumsi dalam keadaan dia puasa, kemudian dalam keadaan dia sadar, batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan enggak tahu seperti ini, bodoh, enggak tahu keadaan tentang haramnya atau enggak tahu keadaan nah barakallahu fikum waktu atau yang semisalnya, ketika dia makan atau minum tadi itu puasanya sah. Paham belum? Antum contohnya posisinya siang hari bulan Ramadan. Lupa antum. Lupa kalau antum puasa, makan satu piring, minum susu atau gelas. Nambah lagi satu piring lagi. Berarti 2 piring. Paham ya? 1 gelas susu. Lupa tapi ingatnya setelah makan 2 piring, 1 gelas air susu tadi. Ternyata puasa ya. Puasanya sah enggak? 2 piring loh, sembarangan loh. Sah enggak? Sudah 2 piring padahal. Sah. Kalau dia benar-benar lupa sah. Tapi jarang sekali lupa sampai banyak segitu ya. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau benar-benar lupa ya sah saja puasanya. Ya kan namanya lupa. Nah tapi yang jadi permasalahan pura-pura lupa. Itu jangan sampai ya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Nah karena biasanya orang lupa itu sebentar aja. Ingat itu. Tapi ini sampai 2 piring masih lanjut aja dia. Masih minum 1 gelas air susu. Setelah itu baru ingat. Ya namanya orang lupa kan mungkin aja ada beberapa orang gitu ya istilahnya ya. Kita lihat di sini. Nah barakallahu fikum, rajulun jama'a fi lailatin Muzdalifah wa huwa hajun. Ini juga dia bodoh memaknakan hadis nanti. Ada orang dia berhubungan dengan istrinya, nah barakallahu fikum, berhubungan badan dengan istrinya pada malam Muzdalifah. Pada malam Muzdalifah, padahal ritual haji belum selesai, belum clear. Nah barakallahu fikum, wa huwa hajun, dalam keadaan dia masih haji. Jahilan yaqul, dalam keadaan dia bodoh, perhatikan. Seraya mengatakan inni sami'tul haditsa, sesungguhnya aku mendengar hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dia tahunya kalau sudah wukuf sudah selesai, clear. Padahal wukuf di padang Arafah itu sudah selesai belum setelahnya? Belum, masih ada ritual berikutnya. Yaumut tarwiyah, mereka kemana arahnya? Yaumut tarwiyahnya ke Mina dulu kan, bermalam. Setelah bermalam nanti sudah sampai pagi itu, nah barakallahu fikum, batal fajr mereka berangkat ke kemana? Berangkat ke mana? Berangkat ke Arafah. Tanggal 9-nya berarti kan? Tanggal 9-nya. Berangkat ke Arafah biasanya di sana nanti sebelum zuhur.
Itu ada ritual seperti khutbah Arafah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti dianjurkan, disunnahkan untuk menjamak antara duhur dan asarnya. Nah, disitulah nanti wukuf. Sampai barakallahu fikum, terserah. Boleh dengan berdiri, kalau enggak mampu dengan duduk, kalau enggak mampu dengan berbaring, intinya banyak-banyak berzikir di situ. Wukuf itu enggak mengharuskan dia berdiri terus. Paham ya? Walaupun maknanya aslinya berdiri. Kalau mampu ya silakan, tapi kan kadang orang capek, boleh dengan duduk. Intinya banyak berzikir, banyak berdoa di situ. Sampai matahari apa? Nah, barakallahu fikum, terbenam atau sebelum terbenam? Hah? Sebelum terbenam atau terbenam matahari? Wukuf di padang Arafah itu sampai terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari? Sebelum sampai terbenam. Ya, upayakan ngasih jarak sedikit lah, karena posisinya nanti barakallahu fikum di situ nanti kan tidak bermalam di Arafah. Ya enggak? Nah, tidak bermalam di Arafah kan, nanti masih ke Muzdalifah. Nah, ke Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti di situ baru apa? Boleh dia sampai pertengahan malam, boleh dia sampai pagi, baru balik lagi ke Mina, lempar apa? Lempar apa? Jumrah. Itu nanti ritualnya bisa dikatakan tidak hanya sampai Arafah saja. Jadi kalau ini kan dia memahami al-hajju Arafah. Haji itu katanya tuh wukuf dari Arafah tok, sudah cukup katanya. Malamnya seharusnya dia ke Muzdalifah, dia berhubungan badan dengan istrinya. Berarti kan terbatalkan di situ gitu loh. Iya kan? Seharusnya dikelirkan dulu sampai benar-benar selesai. Hadisnya memang lafadznya al-hajju Arafah. Kenapa maksudnya? Maksudnya haji itu enggak sah tanpa harus wukuf di padang Arafah. Karena wukuf di padang Arafah itu merupakan apa? Rukun. Ya enggak? 6 rukun haji kan ada berapa? Ada 3 kan? Rukun umrah ada berapa? 4. Iya kan? Atau terbalik? Terbalik ya. Rukun haji ada barakallahu fikum 4, rukun umrah ada 3. Bedanya apa bedanya? Kalau haji ada tambahan wukuf di padang Arafah. Paham ya? Nah, ihram, kemudian tawaf apa? Tawaful apa? Tawaf apa? Tawaful ifadah, terus as-sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah tadi. Ini kalau seandainya haji. Kalau umrah tanpa wukuf. Paham itu ya? Nah, ini maksud al-hajju Arafah itu maksudnya itu rukun itu loh. Paham belum? Sehingga apa? Sehingga enggak cukup kalau cuma wukuf di padang Arafah kemudian setelah itu clear, enggak, masih ada lagi lanjutannya. Nah, ini orang ini bodoh. Orang ini malam seharusnya barakallahu fikum, masih ada lanjutannya, dia di malam Muzdalifah tersebut malah berhubungan badan. Ya, akhirnya merusak, kita lihat. Nah, barakallahu fikum, hadisnya ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Hadisnya Abdurrahman bin Ya'mur. Wa ana qad waqaftu fi Arafah. Aku sudah wukuf di Arafah katanya. Nah, orang tadi ngomong aku sudah wukuf di padang Arafah. Wa dhanantu annahu intaha kull syai'. Dia menyangka bahwasanya dan aku menyangka bahwasanya sudah selesai, sudah clear. Sampai di Arafah sudah clear katanya. Dia menyangka, tapi ya, dia menyangka. Nah, fahuna qala batul ulama, maka di sini sebagian ulama mengatakan annahu yufsidu nusukahu. Bahwasanya orang tersebut, perbuatan tersebut sudah merusak apa? Ritual hajinya. Karena belum selesai, belum clear. Dia sudah berhubungan badan. Nah, wa yajibu alaihi al-mudhifi. Tapi diperbolehkan atau istilahnya apa? Wajib bagi dia untuk meneruskan, teruskan aja sudah. Tapi wa yajibu alaihi al-qadha. Barakallahu fikum, dan juga wajib untuk apa? Menggantikannya. Karena di situ enggak mungkin dia ngulangi dari awal lagi kan? Lanjutkan aja. Cuman barakallahu fikum, kalau seandainya dia nanti barakallahu fikum mau mengqadha, itu juga diperbolehkan. Ini memang ada khilaf ya. Wa tajibu alaihi badanah, dan juga wajib bagi dia untuk apa? Bayar denda. Badanah itu kan diat artinya kan, badanah itu. Barakallahu fikum. Cuman ada juga manakan unta, tapi di sini maksudnya bayar dendanya. Dendanya apa? Diatnya apa? Nanti dilihat sendiri dalam barakallahu fikum kitab seputar haji. Intinya apa? Barakallahu fikum, intinya dia bodoh mengenai makna al-hajju Arafah tadi itu. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah dah. Pahamnya sampai situ, akhirnya sampai setelah apa? Setelah wukuf dikirain sudah selesai. Padahal masih ada ritual berikutnya.
Wastadallu bi anna as-sahabata qadaw bidzalika wa lam yastafsilu. Dan mereka berdalilkan bahwasannya para sahabat berlalu begitu saja atau mereka mengqadha dengan perbuatan tersebut dan mereka tidak meminta rincian dari Rasulullah SAW. Lakin yuqal, akan tapi dikatakan, inna sahabata, sesungguhnya para sahabat, nam qadaw bidzalika, mereka menyelesaikan, na barakallahu fikum, perbuatan tersebut, yuriduna an yubayyinu, mereka ingin menjelaskan. Nah, mereka ingin menjelaskan apa di situ barakallahu fikum? Yuridnam an yubayyinu hukma man fa'ala hadza. Ingin menjelaskan hukum orang yang mengerjakan seperti ini. Hukumnya bagaimana? Jadi ketika itu para sahabat, nah barakallahu fikum, mengqadha perbuatan tersebut, itu bukan berarti istilahnya kemudian itu perintah atau yang semisal, tapi mereka ingin menjelaskan hukum orang yang melakukan seperti ini bagaimana. Naam, summa syurutul ijab ma'rufatun minal Qur'an was sunnah falaysa fi hadza dalilun. Kemudian syarat-syarat untuk diwajibkannya itu sudah ma'ruf dalam Al-Qur'an, dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, maka di sini tidak ada pendalilan mengenai apa? Mengenai diwajibkannya untuk mengqadha atau yang semisalnya. Jadi istilahnya barakallahu fikum, karena bodoh tadi kesimpulannya dia bisa dikatakan sahadinya gitu loh. Paham ya? Nah, enggak perlu dia ngulangi lagi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Falhasil anna al-jahla bi naw'ai, al-jahlu bil hukm wal jahl bil hal. Kesimpulannya bahwasannya kebodohan dengan dua jenis tersebut, bodoh terhadap hukum dan bodoh terhadap keadaan, nah barakallahu fikum, yasqutul ism, bisa menghilangkan, menggugurkan dosa. Wad dalilul qaulu ta'ala, dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Faqala Allahu qad fa'alt. Maka Allah taala ketika barakallahu fikum ayat tersebut disebutkan, kemudian para sahabat saat itu istilahnya apa? Meminta keringanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad fa'alt, sungguh aku telah melakukannya. Maksudnya apa? Diampuni. Paham ya? Maksudnya diampuni. Nah, hadisnya riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qaulu ta'ala wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara yang kalian itu keliru. Akan tapi yang berdosa itu manakala apa? Yang disengaja oleh hati-hati kalian. Paham salah ya? Nah, jadi yang berdosa itu yang manakala disengaja. Wal jahilu lam yata'ammad, sedangkan orang bodoh itu enggak menyengaja. Perhatikan baik-baik, yang namanya kebodohan itu dia enggak menyengaja. Li'annahu law 'alima lam yaf'alhu, dikarenakan kalau dia tahu dia enggak akan mengerjakan. Dia ngerjakan tadi karena enggak tahu, karena bodoh. Coba kalau dia tahu, dia enggak akan mengerjakannya. Barakallahu fikum. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, jangan lupa dihafalkan barakallahu fikum. Naam, jangan sampai mendadak menghafalnya ya. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin.